persiapan, dia dimasukin ke sisa obat atau dianggapnya belum terjual gitu, yang di bulan ke-1 pas apoteknya udah buka. Jadi yang C ini semuanya tuh nggak masuk ke yang jumlah pengeluaran. Yang dimasukin yang di sini cuma pembelian baru sama yang jumlah beban ini yang fixed cost. Nah, kalau dirunut ke bawah, jadi di bulan pertama dia apoteknya buka, ternyata yang terjual tuh sekian, 48 juta sekian. Karena dia di awal udah beli 48 juta, berarti kan kalau terjual segini, sisanya kan masih ini yang 40 juta itu tadi. Nah, 40 juta tadi ditulis di bawahnya, yang di sisa obat ini. Terus mengenai profit, jadi kan dia tadi belinya 48 jutaan, kejualnya juga 48 jutaan. Tapi kan ada kayak margin gitu kan. Nah, kebetulan pas bulan pertama ini dia nyari untungnya 10%-an. Jadi uang yang masuk tuh sekitar 53 juta ini. Terus yang bawah itu total yang masuk 53 juta. Nah, kalau dilihat dari sini, kan pada bulan pertama kan total terjualnya 48 juta. Terus pada bulan kedua, dia beli lagi sesuai dengan yang terjual pada bulan sebelumnya. Lihat, dia beli 48 juta sama kayak yang bulan sebelumnya. Terus di bulan ketiga itu dia juga ngikutin yang bulan kedua. Bulan kedua kan cuma 38 juta yang kejual. Makanya dia bulan ketiga beli lagi senilai yang terjual di bulan sebelumnya gitu. Terusnya sama kayak gitu. Gitu. Terus kalau udah dapat 2 tabel itu kan kita udah tahu. Terus kita harus ngitung arus kas sama saldo. Arus kas tuh tinggal diturunin aja dari nilai yang atas tadi, yang 10 ini, yang 3 bulan ini kan yang awal kan masih persiapan. Jadi dianggapnya masih minus gitu, belum ada keuntungan kan. Ini total investasi modal awalnya 94 juta sekian ini. Nah, pada bulan pertama, dia kan udah ada yang terjual. 634 ini dari penerimaan dikurang pengeluaran. Jadi 53 juta ini dikurang 52. Sampai seterusnya kayak gitu terus. Pada bulan yang sama, terus yang bawahnya ini saldo. Nah, kemarin katanya saldonya nggak usah ngikutin yang modal. Jadi saldonya murni dari bulan pertama sampai ke 12 gitu. Yang ini kan jadinya turun kan. Tetap nilainya, terus yang min 4 juta ini hasil dari 634 ditambah minus 5 juta. Terusnya sama kayak gitu, terus nyari BEP. BEP itu kan titik impas saat kita nggak untung dan nggak rugi. Seharusnya katanya kemarin itu sih, lihat di sininya, di bawah, setelah dia nggak minus lagi gitu. Lihat di mana ya? Di arus kas atau di saldo ya? Kayaknya bisa dua-duanya, tapi coba kita lihat di arus kas ya. Kemarin katanya kan ini ada plus kan di 4 juta nih. Tapi kan habisnya minus. Terus kata ibunya nggak boleh. Katanya pada saat naik pertama kali dan trennya mulai positif gitu. Lihat ini kan kayak naik-naik terus. Nah, masalahnya yang di bulan ke-6 itu kan bawahnya yang kumulatifnya kan masih minus sebenarnya ya. Seharusnya yang saldonya ini kalau kita hitung-hitung dia nggak untung nggak rugi, seharusnya kan 0 ya, nggak minus. Tapi kemarin ibunya milih yang ini, yang bulan ke-6. Tapi PPT yang dikirim Ima atau siapa ya, ini di grup itu, dia milihnya pada bulan ke-7, pertengahan antara bulan ke-6 dan ke-7. Kayak kalau ke-7 kata ibunya lompatnya kejauhan gitu, sampai 29 jutaan ini katanya terlalu jauh. Jadi ibunya kemarin ngambil yang ini, bulan ke-6.
Kalau yang pakai rumus, aku nggak tahu ya. Oh, dari arus kas ya? Oke. Kalau pakai rumus ini aku nggak tahu nentuinnya gimana. Kalau di Excel gini, kalau soal satu soal itu kan enak kayak soal tutor, kayak langsung dihitung langsung dapet. Nah, kalau ini aku nggak tahu, ya ampun, anu nih, milihnya pada bulan keberapanya dia ngalamin BEP. Nah, soalnya hasilnya tuh nggak jelas, kayak nggak ada polanya gitu loh, kayak positif-positif semua, kayak hmm, kalau menurutku rumus tuh cocoknya dipakai kalau ada satu soal gitu, kayak soal tutor. Kalau ini mending ngitung kayak arus kas saldo gitu. Terus yang PBP itu kan payback period. Dia saat modal kita tuh udah kembali. Modal dan semua biaya operasional tuh udah ketutup gitu. Modalnya kan minus 94 modalnya kan 94 730 ini. Nah, kalau dilihat-lihat dari saldo kita sampai 90, harusnya sampai 94.730 itu gimana kita ngalamin payback period gitu. Kalau dilihat dari sini kan sampai bulan ke-12 kan cuma nyampe 90 juta. Jadi kayak kurang 4 jutaan kan. Jadi kalau di soal ini belum nyampe PBP. Jadi kemungkinan PBP-nya bakal di bulan ke-13. Tadi kan aku ngitung juga yang sebenarnya sama kayak PPT yang dikirim di grup itu. Katanya tadi ini katanya total investasinya atau modal awalnya 94 juta sekian itu dibagi apa ya, uang yang masuk, uangnya udah bersih gitu, kayak 90 juta ini kalau yang 94 dibagi 90 apa apa guys, ada itu hewan. Iya. Kalau 94 dibagi 90 itu kan hasilnya ini 1,04. Berarti 1,04 tahun. Kalau 1,04 tahun tuh jadiin bulan 12,52 bulan. Jadi kayaknya di bulan ke-13-an dia dapat PBP-nya. Terus masalah margin, kemarin kan ibunya sempat nyinggung kan, marginnya kok beda-beda. Ternyata setelah tak hitung tuh yang beda cuma yang pertama doang. Kayak 10% yang pertama doang, yang sampai berikutnya 20-20 semua. Jadi PBP-nya mungkin yang di bulan 13 tadi, yang pakai 12,52 bulan itu. Udah, ini kan sama kayak yang di atas. Kayak rumusnya Pak Rahim, yang HPP yang kemarin. Yang dihitung stok awal pas di sebenarnya kemarin disuruh nyari laba bersih atau enggak sih? Tapi di soal enggak ada sih. Kalau tanyain ya. Gimana guys? Kayaknya itu doang, kayaknya ibunya coba tanya laba bersihnya gimana gitu. Terus kita jawab ya nggak ada di soal atau gimana gitu. Terus kan kemarin ibunya sempat itu kan bingung kan yang nentuin payback itu harusnya yang sisa obat itu atau yang ikut
ngikut kita yang kas saldo ini. Masalahnya ibunya kan kemarin ngomong kalau hartanya apotik itu kayak bukan cuma dalam bentuk uang gitu, tapi obat yang sisa di apotik itu juga termasuk kayak masih kayak masih jadi asetnya gitu. Nah, tapi kalau kayak gitu aneh nggak sih? Masa yang belum kejual dia ikutin ke parameter modalnya balik kayak menurutku enggak sih, tapi ibunya di akhir-akhir kan ngomongnya ikut kita yang bulan ke-13 itu. Mungkin dari kalian ada lagi guys atau apa? Atau gimana? Tinggal itu sih, cari template. Mungkin yang kemarin nggak masuk pas di kelas, kalau ada yang bingung ditanyain juga nggak apa-apa. Yang soal tutor kan itu, kayak ada revisi yang perhitungan apa kemarin, itu kan. Atau kalau udah kirim chat aja guys. Yang kemarin loh yang katanya yang 20 Yang mana? nggak langsung dikali yang 100 juta itu ternyata kalau kita nggak dibilangin ibunya kita nggak bakal tahu kayak kelompoknya Nisa kan Oh, diskusi sendiri kan dia nggak tahu kalau seharusnya caranya tuh kayak caranya ibunya gitu. Iya sih, sebenarnya tuh juga aku mikir kan, sebenarnya yang dimaksud 12% tuh apa marginnya? Kok emang dia marginnya dari produknya? Kan produk kan dijual, itu kayak butuh margin gitu kan, buat ini, buat menentukan harga jualnya. Kan pasti berbeda antara harga beli sama harga jual. Nah, aku tuh mikirnya awalnya itu marginnya 12% itu adalah ya marginnya produknya itu. Tapi setelah aku baca-baca dari soalnya, itu ternyata malah profitnya adalah 12% dari omset. Jadi kayak aku mikirnya oh ya udah berarti tinggal omset dikali 12%. Tapi ternyata enggak, ternyata itu artinya tuh marginnya 12% gitu. Jadi misalkan nanti waktu ujian ada tulisan kayak gitu, ada tulisan yang kayak misalkan keuntungan 12% dari omset, nah itu bukan artinya 12% dikali omsetnya, tapi ya 12% itu adalah marginnya dari produk itu. Jadi kita harus ngitung ulang kayak dibalik gitu loh. Itu buat yang nggak masuk kemarin. Jadi omset yang kita dapatkan itu anggapannya ya 100% harga beli ditambah 12% profitnya kita, marginnya kita. Jadi omsetnya kita yang didapatkan atau harga jualnya itu adalah 112%. Jadi nanti tinggal dibalikin aja ke harga beli gitu. Nah, terus kan didapetin kan ternyata harga belinya itu 89 juta sekian. Nah, berarti keuntungannya kita tok itu berapa? Keuntungannya kita tok itu berarti yang 10 juta bla 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 itu ya. Nanti ngikutin rumusnya PBP lagi. Gitu, nanti buat yang nggak masuk kan kemarin banyak sih yang nggak masuk. Rossi dan lain-lain. Jangan lupa itu apa namanya surat
Dokternya sebenarnya dikirim sih kemarin itu, tapi kalau nggak ada yang ngirim ke aku sih. Maksudnya biar disampaikan ke ibunya, gitu. Tapi nanti yang tugas yang ini, yang nomor 3 ini nggak dimasukin ke PPT kan? Cuman ini aja toh. Iya, enggak. Cuma yang presentasi doang. Oke oke. Udah sih yang 4 soal ini jujur li sudah dibahas semua kemarin dan gampang gak sih? Yang Iya, susah kayak yang ngikutin itu doang kan, ngikutin rumusnya. yang susah yang presentasi kemarin. Sebenarnya aku bingung yang nomor 4. Kenapa eh BEP itu kayak dibagi margin gitu. Di PPT-nya Pak Rahim kan ada dah. Atau kalian Yang nyari di mana? Nomor nomor 4. 4. Coba coba slide ke bawah. Nomor 4-nya ngajarin Lia sama Nanda sih sebenarnya. Tapi bener kok kata Belum. ibunya kemarin. Tapi Aku maksudku belum di baca sih. PPT-nya Pak Rahim nggak ada nggak ada itu langsung Itu dibagi emang margin. kalau di PPT-nya Pak Rahim emang nggak ada sih. Cuman di Google itu emang ada rumus langsung dibagi Hmm? sama margin ya. Hmm. Berarti kayaknya tergantung yang diketahui di soal juga nggak sih? Kalau cuma dua ini yang ya kayak gini rumusnya. Iya kayaknya. Sebenarnya ini mungkin asal usulnya dari yang rumus yang itu loh, yang fixed cost per bla 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 bla. Harusnya rumusnya dari situ sih. Itu bisa diotak-atik. Oh ya, yang bawahnya Jadi mungkin sehingga nanti menghasilkan sama ini. itu. Iya, yang satu min apa tuh? Iya, kayaknya dari situ FJPS deh. itu. Nanti mungkin hasilnya margin ini ya. Mungkin ya. Karena kan itu per apa satu min variable cost per omset kan. Sedangkan variable cost itu adalah apa ya? Variable cost itu berdasarkan penjualannya kita. Iya gak sih? Iya, Lupa. kayak biayanya kalau Iya. penjualan naik ya dia naik, kalau turun ya turun gitu. Kayaknya tuh dari situ deh. Mungkin ya. Kita tanyain aja ke kelompok sebelah kalau kita bingung. Lagian tapi ini nggak dipresentasiin, jadi nggak usah. Enggak, ya. Ya udah. Minggu ini manajemen libur ya? Iya, Minggu minggu ini libur. minggu depannya lagi Minggu depannya lagi masuk. tanggal eh tanggal 26 udah masuk. Setauku 25, 26 itu kok enggak ya. Oh, Tapi berarti tanggal 2 April baru baru masuk. ya iya dah, lama banget. Iya kayaknya. Tanggal 30 nggak sih? Kenapa 30, Lis? 30 kan udah masuk. Enggak masukku berarti kelas manajemennya yang presentasi ini Oh iya, tanggal 2 April dah. 2 Tanggal harusnya. 26 Maret. Harusnya 2 soalnya di BC-nya tuh ngomongnya minggu depannya lagi gitu. Tapi kalau Oke, di Sabtu Hebat ya, guys. ada nggak? Oh, Sabtu nggak ada terus pengumpulan ya kalau di Hebat ya? nggak tahu ya, belum mau cek. Kayaknya ada sih, Es. Oh, kayaknya nggak ada deh. Yang kemarin kita presentasi juga nggak ada kan PPT-nya yang dikumpulin. Ada sih. Ada loh di Kumpul Hisa. Iya, lupa-lupa. Fatma itu Lisa tanya di chat. Iya. eh, investasi ditaruh di bulan ke-13 maksudnya apa ya? Apa ya, Liz? Yang PBP ta? Yang enggak yang obat tadi tuh sisa obat. Sisa obat. Tapi kok bulan Hmm. ke-13?
Oh, tadi kamu nggak ngomong bulan ke-13 dah. Yang tak bilang bulan ke-13 tuh yang payback period itu. Oh, aku tanya yang tadi maksudmu sisa obat kan ini termasuk investasi. Oh Terus alah, lanjutannya, heeh. yang ibunya ngomong. Yang ngomong ibunya sih Mm-mm. kemarin. Mm-mm, Yang mm-mm. dia kan bingung Kayak gimana mau itu? nyari payback tuh yang mana gitu. Dia ngelihatnya yang sisa obat karena ibunya berpikiran kalau asetnya di apotek kayak hartanya gitu nggak cuma uang, nggak cuma kasnya yang masuk itu, tapi obat yang masih ada di apotek itu termasuk kayak apa ya, punya nilai gitu. Jadi ibunya ngiranya kalau uh, obat yang belum kejual itu masuk ke harta kita. Jadi misal modal awalnya kan 94 juta. Misal keuntungannya cuma 90 juta. Nah, sisanya obat di apotek tuh ternyata lebih dari 4 jutaan itu masuk gitu loh kata ibunya. Tapi ibunya kemarin juga bingung kayak apa iya ya obat yang nggak kejual tuh masuk ke perhitungan payback gitu. Terus ibunya di akhir-akhir dia kayak ngomong, bentar. Di akhir-akhir dia kayak ngomong setuju sama kita yang ngikut saldo, jadi nggak ngelibatin sama sekali yang sisa obat. Oh, berarti kalau nggak ngelibatin tuh kenanya di bulan ke-13. Iya, kalau ngelibatin malah bingung soalnya ntar ditambah yang itu uangnya yang masuk atau enggak. Soalnya kan sisa obatnya kan banyak. Nah, uang yang masuk kan juga kayak banyak. Kalau ditambah jadinya kan lebih banyak. Lebih cepat dia balik modal. Tapi padahal itu obat yang belum kejual gitu. Oke. Terus ini berarti tuh di apoteknya bapaknya ini tuh kayak misal kejualnya sekian juta itu belinya itu disamain gitu ya. Iya, dibelinya kayak di apa ya namanya ya? Konsumsi tah metodenya nggak tahu sih, lupa. Pokoknya disamain sama yang kejual bulan sebelumnya, belinya bulan ini. Kayak gitu. Sampai 12 bulan itu. Oke, oke. Terima kasih. Oke. Tapi emang bapaknya masih stok 109 juta iya 109 juta obat yang belum kejual. Masih seratusan kan sisanya. Tapi ini masih 1 tahun kan, siapa tahu ntar tahun berikutnya masih udah kejual gitu. Tapi gitu kenapa beliau nggak ini ya? Kan sisa obatnya kan nambah terus. Kenapa kok pembeliannya tuh nggak dikurangi gitu ya? Tetap disamain. Iya sih nggak tahu. Tapi kemarin Pak Rahim kan sempat bilang kalau mungkin di bulan berikutnya itu dia nambahin obat yang ditanyain sama pasien di bulan sebelumnya. Misal kayak Hmm. bulan lalu kamu nanya ada obat A, ternyata belum ada. Ntar dibeli di bulan kedua gitu. Tapi aku nggak tahu Hmm. kenapa kok sampai banyak sisanya. Iya, oke.
Nah, itu kemarin yang tak bingungin yang hasilnya di soal, kalau kalian lihat di PDF-nya soal, dia kan di tabel kedua tuh nggak nyantumin 25 juta ini. Tahu-tahu yang bawah kan 71 juta. Ternyata yang dikirim ibunya yang Excel itu ada 25 jutanya. Jadi kayak make sense kalau ini 71 gitu. Kayak modal modal awalnya kan 94 ini kalau di total. Nah, ternyata biar tahu dia benar atau salah, disesuaikan sama total yang ada di tabel A, yang di rincian keuangan ini. Kayak yang keluar berapa juta gitu. Nah, kalau di total kan 94, jadi sama gitu. Udah berarti ya, guys? Atau apakah dicukupkan? Kalau nggak ada yang nanya lagi dicukupkan aja, nggak apa-apa. Baginya di grup aja. Oke, yaudah kalau gitu. Makasih buat yang hadir malam ini ya. Dadah.